Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, jamaah kajian tematik yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam channel kajian tematik yang di dalamnya kita akan membahas ilmu-ilmu tentang ilmu hadis, kajian-kajian hadis, kajian-kajian fikih ataupun juga kajian akidah yang kita sampaikan secara tematik, secara singkat, dan insya Allah bisa menambah pengetahuan kita ya tentang ilmu agama Islam yang begitu luas. Tema pada kesempatan ini adalah membahas tentang hadis yang berisi mengenai etika terhadap pemimpin. Ya, kalau kita lihat yang namanya pemimpin atau bahasa Inggrisnya leader, atau kalau bahasa Arabnya bisa juga disebut dengan ulil amri, atau juga bisa lagi ada yang menyebut rais, ya ketua. Apapun istilahnya, ya, pemimpin itu adalah seseorang yang menjadi panutan kita, seseorang yang memimpin diri kita, baik itu dalam skupnya kecil ataupun besar ataupun lebih besar, apalagi pemimpin sebuah negara. Kalau di Indonesia itu bisa disebut dengan presiden. Kalau pada zaman Nabi mungkin bisa disebut dengan Khulafaur Rasyidin, artinya pada zaman setelah Nabi meninggal. Ada Khulafaur Rasyidin yang terkenal, yaitu ada 4 orang: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat Nabi yang sungguh luar biasa, ya, penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Para jamaah atau para ikhwani fiddin, ya kajian tematik yang insya Allah Allah muliakan. Tentu etika terhadap pemimpin ini kita sampaikan ya terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan nasihat kepada pemimpin, mengkritik pemimpin. Ya, pemimpin juga seorang manusia, tentu tidak luput yang dari namanya salah atau khilaf ataupun ketidaktahuan. Maka kita selaku warganya atau selaku orang yang dipimpin, ya, atau selaku anggotanya, kita berhak memberikan kritik, saran, masukan, ya. Ataupun kalau dia memang salah, ya, bisa kita nasihati agar kesalahannya itu tidak semakin melebar atau tidak semakin menjadi-jadi. Maka ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal. Saya akan bacakan seperti biasa secara lengkap urutan sanadnya. Haddatsana Ibnu Luhai'ah anil Haris an Ali bin Ribah an Abdullah bin Amr an Mu'ad bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah azza wa jalla man 'ada maridan aw kharaja ma'a janazatin aw kharaja ghaziyan aw dakhala ala imamihi yuridu ta'ziruhu wa tawqirahu aw qa'ada fi baitihi fasaliman nasu minhu wa salima minan nas. Kalau kita baca ya sanadnya yang dari awal ya, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah dari Al-Haris, dari Ali bin Rabah, dari Abdullah bin Amr, dari Mu'ad bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 5 perkara ya, siapa yang melakukan salah satunya maka Allah akan memberinya jaminan. Kalau teks Arabnya adalah khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan. Jadi 5 perkara, kalau dilakukan salah satu perkara tersebut maka Allah akan memberikan jaminan. Man ada maridun, yang pertama adalah menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, au kharaja ma'a zanazatin, atau keluar rumah untuk mengantarkan jenazah sampai kuburnya.
atau sederhananya ya takziah, tapi sampai mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Au kharaja ghazian, atau orang yang keluar untuk berperang. Au dakhala ala imamihi yuridu ta'ziruhu wa tawqirahu. Nah ini yang poin pemimpin tadi ya. Au dakhala ala imami, ada seseorang yang masuk ya kepada imam, masuk ke rumahnya imam, yuridu ta'ziruhu wa tawqiruhu. Ya. Yuridu ta'ziruhu wa tawqiruhu. Bermaksud untuk memuliakannya. Jadi yang mendatangi pemimpin dimaksudkan untuk memuliakan. Nah ini nanti ada anjuran menasihati, tapi tidak bermaksud untuk menghina ataupun melecehkan. Ya. Kita lanjutkan lagi hadisnya. Au qa'ada fi baitihi, atau dia duduk ke rumahnya, silaturahim tadi ya. Fasaliman nasu minhu wa salima minan nas, atau duduk ke rumahnya sehingga manusia selamat dari keburukannya dan ia pun selamat. Ya tadi, menasihati pemimpin dengan datang ke rumahnya, dengan bersilaturahim, ya, memberikan nasihat yang terbaik. Ya, kalau salah memang ditegur kesalahannya, kalau memang itu benar, ya diteruskan kebaikannya tadi. Hadis ini ditulis ya atau terekam dalam beberapa kitab hadis. Terekam dalam Musnad Ahmad bin Hanbal nomor 1342, dalam Mu'jam Al-Kabir atau Burani nomor 15.877, dan menurut Al-Albani ini hadisnya sahih. Ya. Di matan tersebut tadi kita mendengar atau tadi saya bacakan, yaitu dakhala ala imamihi yuridu ta'ziruhu, mendatangi pemimpin dengan maksud untuk memuliakannya. Nah ini tadi yang saya sebutkan tadi, ini menurut para ulama, terutama ulama hadis, ini maksudnya adalah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Tadi saling menasihati dalam kebenaran ataupun kesabaran. Ya tadi, kalau itu baik kita katakan itu baik, diteruskan. Kalau itu buruk kita katakan ini kurang baik. Dampak kepada masyarakat, kepada umat, kepada anggota ini kurang baik, maka jangan diteruskan. Itu yang pertama. Ketika menegur pemimpin dengan mendatanginya, dengan bersilaturahim dan sharing-sharing dengan pemimpin, yang tujuannya adalah saling menasihati. Ikhwani fiddin, jamaah kajian tematik yang insyaallah Allah muliakan. Ada juga hadis penguat dari hadis yang saya sampaikan tadi, yaitu hadis dari Surah bin Ubaid. Seperti biasa kita akan bacakan sanadnya secara urut. Hadatsana Amr bin Utsman, hadatsana Baqiyah, hadatsana Safwan bin Amr an Suraih bin Ubaid qala Ayad bin Ghanam li Hisham bin al-Hakim, alam tasma' biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyan soha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan walakin ya'khud biyadihi fayahlu bihi fa in qabila minhu fadzaka wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Jadi ini rawahu at-Tabrani, rawahu Ahmad. Jadi dua perawinya, mukharijnya ya. Telah bercerita kepada kami Amr bin Utsman, Baqiyah menuturkan kepada kami, ia berkata, Safwan bin Amr dari Surah bin Ubaid, ia mengatakan, Iyad bin Ghanam pun berkata kepada Hisham bin Hakim, tidaklah engkau pernah mendengar sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin menasihati penguasa dengan suatu hal, kalau kita bacakan teksnya tadi, di sini ditulis, man arada ayyan sohalidhi sultan, barang siapa yang ingin menasihati pemimpin idil sultan yang punya kekuasaan, fala yubdihi alaniyatan. Nah ini yang penting ya. Maka jangan tampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan. Enggak boleh di tempat terbuka. Karena pemimpin ini punya muru'ah. Kita harus menjaga kehormatan pemimpin. Malu lah pemimpin kalau kita nanti menasihatinya asal-asalan di depan umum. Nanti seakan-akan bukan nasihat malah. Tapi kita ingin mempermalukan pemimpin tersebut. Jangan. Ya. Jangan. Ini
telah Nabi sabdakan bahwa kalau ingin menasihati pemimpin harus ya tadi datang ke rumahnya, ya bicara empat mata, jangan terang-terangan. Ya. Fa in qabila minhu fadaka, maka janganlah tampakkan tadi ya nasihat tersebut kepada pemimpin terang-terangan, namun ambillah tangannya dan bicaralah empat mata dengannya. Tadi kan ya. Jika nasihat diterima, fa in qabila minhu fadaka, jika nasihat diterima, itulah yang diharapkan, jadi itu yang kita harapkan. Wa illa, dan jika tidak, kana qad addalladzi alaihi, ya enggak apa-apa. Sudah kita tunaikan ya apa yang menjadi kewajiban kita untuk menasihati seorang pemimpin. Empat mata, anjuran Nabi. Para jemaah, para ikhwani fiddin, ya kajian tematik yang insyaallah Allah muliakan. Kenapa demikian? Ada anjuran tersebut kalau menasihati pemimpin itu jangan terang-terangan, terus bicara empat mata, utamakan silaturahim agar muruah pemimpin terjaga. Karena ya seorang pemimpin itu punya hubungan relasi ya dengan pihak lain. Maka jangan sampai kita mempermalukan pemimpin kita. Ya. Di sini dijelaskan ya hadis yang menjelaskan tentang posisi dan relasi pemimpin di mata anggotanya. Jadi jangan sampai pemimpin itu malu. Yang pertama adalah pemimpin yang ditaati adalah pemimpin yang sah. Jadi kalau ada pemimpin sah dipilih oleh forum ya dan disepakati oleh para jamaah atau anggota-anggotanya, ya maka ya ditaati. Nah, ini ada sabda Nabi dari Anas bin Malik. Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, isma'u, dengarkan pemimpin itu, wa'ati'u, taatilah pemimpin itu, wa inis ta'mil habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah. Sekalipun pemimpin itu adalah seorang budak dari Ethiopia, ka'anna ra'sahu zabibah, yang kepalanya itu seperti kismis atau anggur kering. Ini dari riwayat Imam Ahmad. Ya. Terekam dalam Sahih Bukhari juga ya nomor 693. Artinya ini pemimpin ini sah. Sekalipun buruk rupa, sekalipun memang tidak bagus wajahnya, tapi kalau dia memang pemimpin secara sah, dipilih oleh umat, dipilih oleh anggotanya, disepakati, harus kita taati. Kecuali dia pemimpin tidak sah, itu beda lagi. Ya. Dan yang berikutnya adalah menasihati pemimpin. Itu tadi yang saya sampaikan, itu merupakan kewajiban kita sebenarnya, dan kita juga punya hak ya. Jadi kewajiban kita menasihati pemimpin, hak kita adalah memberi nasihat, yang bersama sih hak dan kewajiban ya. Kita anggota punya hak dipimpin ya, dan punya kewajiban untuk menasihati pemimpin. Bisa juga hak menasihati itu, bisa juga menasihati itu merupakan hak kita selaku anggota. Karena kita telah memilihnya sebagai pemimpin. Di sini Nabi jelaskan ini, ya, riwayatnya dari Abu Hurairah. Seperti biasa saya bacakan sanad di awalnya. Haddatsana Musa ibnu Ismail, haddatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad anil A'mas qala sami'tu Aba Shalih yaqulu sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Wah, ini ngeri ini ya. Nah, sampai ada azabun alim ini ya. Rajulun kana lahu fadlum ma'i bit-tariq famana'ahu min ibnis sabil wa rajulun baya'a imaman la yubayyuhu illa lidunya fa in a'tahu minha radiyah wa illam yu'tihi minha sahito. Nah, ini jelas ini. Jadi telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail, Abdul Wahid bin Ziyad dari Al-A'mash, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Nabi bersabda, jadi ada 3 jenis orang yang Allah tidak akan melihat mereka. Yang tadi yang saya sebut tadi, ini ngeri ini isinya ya. Salah satu la yandurullah ilaihim yaumal qiyamah. Jadi pada hari kiamat itu Allah enggak akan melihat mereka. Ada 3 golongan. Ya. Wala yuzakim, Allah juga tidak mau mensucikan mereka. Walau azabun alim, malah sebaliknya Allah kasih azab kepada mereka, azab yang keras.
Yang pertama adalah rojulun kana lahu fadlu ma'i bittoriq famana'ahu min ibni sabil. Ada seorang laki-laki ya yang dia punya kelebihan air ya, fadlun ma'in ya, fadlun ma'in bittoriq di jalan, famana'ahu min ibni sabil, tapi ada ibnu sabil ya tidak dikasih air tersebut, musafir. Jadi ada orang punya kelebihan air tapi nggak mau berbagi dengan musafir. Yang kedua, warajulun baya'a imaman la yubayyuhu. Yang kedua adalah seseorang membaiat pemimpin ya, imaman la yubayyu ila lidunya. Tapi baiatnya tadi itu ada faktornya atau ada yang melandasinya, yaitu keduniaan. Ya, dia mau membaiat pemimpin tersebut karena punya keuntungan duniawi untuk dirinya. Fa in a'tahu minha radiya. Jika menguntungkan dia taat, dia siap. Ya. Wa illam yu'tihi minha sahito. Tapi kalau dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat keuntungan duniawi ya dia nggak mau taat. Ya, jadi itu Allah laknat itu. Jadi milih pemimpin itu didasarkan pada kapasitasnya, ya, kesolehannya, agamanya, bukan pada faktor keuntungan yang dipilih. Ya mungkin banyak ya fenomena-fenomena yang terjadi kalau ada pemilihan, entah itu lurah, bupati, ya, sampai presiden dan sebagainya ya. Mungkin nanti ada faktor-faktor duniawi ya, kenapa kita memilih memilih dia. Entah dikasih amplop yang isinya inilah, dikasih barang-barang yang isinya itulah, sehingga kita mau memilih pemimpin tersebut. Oh jangan. Jadi kalau dikasih sesuatu mau milih, kalau nggak dikasih sesuatu nggak mau milih. Wah, ini yang bahaya. Pilih pemimpin berdasarkan tadi kesolehannya, agamanya baik, ya, kapasitasnya menjadi seorang pemimpin memang betul-betul, ya, tidak dipilih karena ada faktor duniawi ya. Kalau dipilih karena faktor duniawi ya tadi, ya, urusannya repot lagi nanti. Tentu pemimpin itu tidak sesuai dengan harapan umat, harapan anggotanya, dan itu menjauh dari kemaslahatan yang baik. Demikian para ikhwani fiddin, para jemaah kajian tematik yang masih setia menemani channel kajian tematik ini. Semoga kajian ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana etika kita memilih pemimpin. Bagaimana etika kita menasihati pemimpin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.